Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di TPS UTBK yang ke-7 ini, Ajar Pipolondo akan berbagi penyelesaian soal tentang membandingkan antara kuantitas P dengan kuantitas Q. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, atau tidak bisa ditentukan hubungan antara P dan Q. Soal yang kita bahas ada 4. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Sekarang kita kerjakan dari nomor 1. Untuk membuat 1 cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Berarti minuman kopi itu komposisinya kopinya 3 sendok, creamernya 2 sendok. Nah, perbandingannya harus ini. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamernya A sendok untuk beberapa cangkir kopi. Komposisinya harus sama, berarti perbandingannya harus sama. 5 sendok, creamernya A sendok. Tadi kopi yang atas ya. Ini hubungannya harus sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P-nya 3A dan Q-nya 10. Berarti kita cari 3A. Dioperasikan kali silang ini 3A 2 kali 5 10. Ternyata P-nya ini 10. Berarti P dan Q itu sama. Nomor 2. Harga 1 buku dan 1 pensil 35.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil 5.000. Nah, tentukan dulu, misalkan dulu 1 buku ini misalnya harganya B, pensilnya ini misalnya P. Berarti harga 1 buku dan 1 pensil 35.000 berarti B ditambah P, harganya ini totalnya 35.000. Ini dalam ribuan ya. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil 5.000. Selisih berarti dikurang. Tapi kita tidak tahu mana yang lebih mahal. Anggap bukunya berarti ini B dikurang P. Kalau buku yang lebih mahal ya adalah 5.000, berarti sini 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P-nya 20.000 dan Q-nya itu jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Kita mencari uang minimal untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti paling rendah. Supaya rendah ini berarti harus dikurang, bro. Kalau kalian tidak yakin, coba tambah juga, cari dua-duanya kalau enggak. Tapi ini pasti dikurang, karena mengakibatkan ini nilainya kecil, 30 ya. P-nya hilang, P dikurang negatif P itu 2P, berarti P-nya 15. Ingat P ini berbeda sama P sini. Ya, P yang sini adalah harga pensil. Berarti jumlah uang minimalnya berapa? 15.000. Ya. Tapi seandainya kalian tidak yakin, cari juga harga bukunya berapa, bro. Bukunya masukkan ke persamaan salah satu ini atau sini. Kita pakai yang bawah. B dikurang P 5. P diganti dengan 15.000 sama dengan 5.000, berarti B-nya kan tambah 15 semua ruas ya. Nah, B-nya ini 20.000. Kan masih kecil 15.000. Berarti uang minimal untuk bisa beli salah satunya itu adalah 15.000. Kalau gitu hubungannya P yang besar, Q yang kecil. P lebih besar dari Q yang A. Nomor 3. Median 7 bilangan adalah ini. Median itu nilai tengah. Data harus urut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Median berarti tengah-tengah, berarti di sini bro. Adalah X. Karena data harus urut, berarti 3 yang awal tuh harus yang kecil. Yang kecil berarti 4, 5, baru 11 ya. Berarti 4, 5, 11. Sisanya berarti di kanan. 19, 16, 22, berarti 16 dulu. 19 baru 22. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P-nya adalah X, padahal X-nya di sini. Berarti karena urut harus di antara 11 dan 16. Itu X-nya. Berarti X-nya ini di antara 11 dan 16. Berarti itu P-nya antara 11 dan 16. Q rata-rata. Berarti cari rataannya. Rata-rata itu jumlah dibagi banyak ya, rumusnya ini. Jumlahnya berapa? Banyaknya berapa? Ini 7 bilangan. Banyaknya berarti 7. Jumlahkan. Kita jumlahkan berarti 4 sama 5 ini 9 sama 11 20. Berarti yang sini 20. Sekarang yang sisi kanan 16 sama 19 35 dengan 22 57. Yang sini 57 dengan 20 berarti 77 ya. 77. Tapi ini belum X-nya. Berarti jumlahnya tambah X kalau gitu. Ya. Nah, sekarang kita hitung 77 dibagi 7 itu 11 ditambah X per 7. Nah, rata-ratanya berarti tergantung X-nya. Penghubung antara P dan Q itu X-nya. Yang disubstitusi harus X yang sama. Nah, kita lihat. Sekarang untuk X yang misalnya berapa? Antara 11 dan 16 itu misalnya 12. X-nya 12, berarti P-nya ini 12. Rata-ratanya berapa itu, bro? Berarti P-nya ini 12. Q-nya rataannya itu kan 11 ditambah berarti ya. 11 ditambah 12 per 7. Karena X-nya 12. Berarti kan 11 tambah ini 12 per 7 itu 1, berarti kan hasilnya 12, sekian. Ternyata Q-nya adalah 12, sekian. Berarti P sama Q besar Q-nya. P lebih kecil dari Q. Tapi kan harus untuk keseluruhan domain. Nah, sekarang kita lihat X yang lain. Tadi 12. Antara 11 dan 16 yang lain misalnya berapa? 13. Boleh juga kita cek 13. Sekarang X-nya kita cek 13. Ini saya hapus dulu. Ya. X-nya 13. Berarti P-nya kan sama dengan X tuh. P-nya kan X nih. P-nya 13. Nah, Q-nya tuh rataan. Berarti ini 11 ditambah 13 per 7. Ini jelas 1, ditambah 11 berarti 12, sekian. Berarti kalau P-nya 13 ini, Q-nya itu 12, ya, ini P-nya 13, Q-nya ini 12, sekian. Ternyata besar P. Artinya berarti kan P bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari Q. Artinya informasi ini tidak cukup untuk menentukan apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Berarti yang D. Berikutnya, nomor 4. Diketahui X lebih dari 2, manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, Q-nya jelas, ini sudah sederhana. Untuk P-nya berarti harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Ingat kembali rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, bro. Kan A tambah B dikali A negatif B ya. Ingat rumus ini penting.
1 negatif X pangkat 4 itu sebetulnya adalah 1 kuadrat negatif X kuadrat ya. Yang bawah 1 negatif X kuadrat. Ini P-nya. Ini kan seperti A kuadrat negatif ini kuadrat. Sorry, ini X kuadrat gini bro. Maksudnya gitu. Berarti ini kalau dipecah menjadi A plus B dikali dengan A min B ini. Dengan A-nya 1 plus B, B-nya X kuadrat. A min B 1 negatif X kuadrat. Per 1 negatif X kuadrat. Bisa kita coret. Ternyata P-nya itu adalah 1 positif X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 tambah X kuadrat atau X kuadrat tambah 1. Dengan X yang lebih dari 2, mana yang besar bro? Apakah P-nya atau Q-nya? Nah, yang lebih tepat sebetulnya pakai gambar ya. Digambar, berarti kita harus menggambar ini. Yang kita gambar sini aja. Yang kita gambar adalah X kuadrat tambah 1, berarti grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1, dengan 2 tambah X atau X tambah 2. Yang satu Y sama dengan X tambah 2. Gini. Nah, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 itu sama dengan adalah Y sama dengan X kuadrat nambah 1 bro. Grafiknya naik 1. Kalau sumbu X sumbu Y-nya kita gambar di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Y sama dengan X kuadrat kan di sini. Gini. Dan dia naik 1, berarti sekarang puncaknya di sini. Nah, gini ya. Oke, kita gambar puncaknya naik 1 kalau gitu. Gambarnya berarti kurang lebih seperti ini. Sorry, yang rapi dikit ya. Nah, berarti di sini 1. Ini terus ke atas gitu ya. Sementara satunya Y sama dengan X positif 2. Untuk menggambar garis itu cari 2 titik. Kalau X-nya 0, Y berapa? Ini 0 tambah 2 berarti 2 Y-nya ya. Berarti 0,2. Sekarang saya balik, kalau yang 0 Y-nya ini 0, berarti X-nya harus negatif 2. Berarti melalui 0,2 di sini, negatif 2,0 berarti di sini. Gambarnya, karena garis lurus berarti tinggal kita tarik. Nah, gini. Ini kan tadi untuk X yang lebih dari 2. Nah, kita harus tahu X2 itu di mana. Berarti kita cari dulu ini. Ini X-nya berapa? Nah, kita harus cari titik potongnya. Mencari titik potong itu disama dengankan. Ini sama dengan sini. X kuadrat tambah 1 sama dengan X positif 2. Jadikan satu ruas. Difaktorkan. Tetapi bentuknya kayak gini kan susah difaktorkan itu. Walaupun sederhana ini ternyata sulit bro difaktorkan. Nah, ini pakai rumus ABC. Ingat lagi rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat negatif 4AC ya. Per 2A. Berarti X-nya negatif B. Ini A-nya 1. B di sini. B-nya negatif 1. Ini C. C-nya negatif 1. Negatif B berarti menjadi positif 1 karena B-nya negatif 1 ya. Plus minus akar B kuadrat berarti ini 1. Negatif 1 kuadrat soalnya. Negatif 4 kali A kali C. 4 kali 1 kali negatif 1 berarti negatif 4. Ketemu negatif ini menjadi positif. Berarti positif 4. Per 2A hanya 1. 2 ke 1, 2. Ini ternyata setengah plus minus. Ini akar 5 ya. Akar 5 per 2. Setengah akar 5. Berarti ini setengah plus minus. Akar 5 itu 2, dibagi 2 berarti ini 1, sekian. Ya. 1, sekian ditambah setengah berarti
Nah, kalau ini kan ada 2 plus min, berarti di sini bro, 1 di sini, 1 di sini. Nah, yang kita pakai yang sini, yang kanan ya. Berarti kalau yang kanan berarti tambah. Berarti ini setengah ditambah 1 koma. Itu artinya berarti 1 lebih ya. 1 lebih ini akar 5 itu 2, sekian. Dia tidak besar. Berarti 1 lebih ditambah setengah ini masih 1, sekian. Tidak sampai 2 ya. Berarti ini 1, sekian. Padahal yang kita pakai tadi X-nya itu adalah X lebih dari 2. X lebih dari 2 ini 1, berarti 2 itu ada di kanannya, anggap di sini. Ternyata untuk X yang lebih dari 2 ini kan kurvanya gini bro. Dan yang 1 di sini. Untuk X yang lebih dari 2 artinya di 2 ke kanan, berarti yang ini selalu di atasnya yang sini. Yang hitam tadi adalah X kuadrat plus 1 ya. Sementara yang merah ini tadi adalah X positif 2. Selalu di atas itu artinya berarti lebih besar. Berarti untuk yang sini X kuadrat plus 1 itu selalu lebih besar dari X positif 2. Berarti P selalu lebih besar dari Q ya. Ini selalu besar dari sini. P lebih besar dari Q. Jawabannya yang A. Nah, yang ini lumayan agak rumit ya. Karena ternyata untuk teliti itu harus pakai grafiknya, bro. Oke, lihat lagi videonya berulang-ulang. Saya doakan kalian makin paham dengan tipe soal yang seperti ini. Bantu pengembangan Ajar Pipolento dengan memberikan subscribe ya, like, dan share ke orang-orang. Harapannya video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.